lagi rapat ini. Ya, tes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya teman-teman ya? Jelas, Pak. Oke. Ya, alhamdulillah, syukurlah kita bisa ditemukan di pertemuan ke-10 ya. Tapi kali ini itu tentang diskriminasi harga internasional dan dumping ya. Kita langsung aja share screen-nya. Di layar apa sudah terlihat, teman-teman? Ya, materi yang di layar apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ini konteksnya tentang perekonomian global, tentang diskriminasi harga internasional, dan penipuan harga. Ya. Nah, tentang diskriminasi harga internasional penting tentang dumping, penentuan harga yang lebih murah di luar negeri ya. Di luar negeri bisa harganya lebih murah dibandingkan di dalam negeri untuk komoditas yang sama atau sering disebut sebagai salah satu pertimbangannya karena tingkat elastisitas harga permintaan lebih tinggi di luar negeri. Jadi ini dumping ini harga di luar negeri itu lebih murah ya daripada di dalam negeri. Karena begitu, karena elastisitas harga permintaan di luar negeri itu lebih tinggi. Jadi permintaan di luar negeri lebih tinggi daripada di dalam negeri. Terus selain dumping yang muncul karena diskriminasi harga, juga dikenal sebagai predatory dumping dan sporadic dumping, dumping sporadis ya. Yang dimaksud dengan predatory dumping ini yaitu penjualan yang sementara pada tingkat harga yang lebih rendah di luar negeri agar bisa dalam tanda kutip ini menyingkirkan produsen luar negeri ya, manufaktur dari luar negeri dari persaingan. Setelah itu harga akan dinaikkan lagi. Jadi cuma sementara ya teman-teman. Predatory ini jadi dengan tujuannya untuk menyingkirkan pabrik di luar negeri agar nggak berproduksi lagi atau kalah dari persaingan di pabrik yang di dalam negerinya. Terus kalau sporadic dumping, ini penjualan yang sekali-kali di bawah biaya produksinya atau pada tingkat harga lebih rendah di luar negeri tanpa menghabiskan kelebihan voting yang bersifat sementara pada tidak diperkirakan sebelumnya tanpa mempengaruhi harga domestik. Kalau sporadis ini lebih ke arah untuk menggunakan produk ya jual dilempar ke luar negeri untuk harga lebih murah. Untuk pembatasan perdagangan dalam menghadapi predatory dumping dapat digunakan atau diizinkan untuk melindungi industri domestik dari persaingan yang tidak sehat. Ya, ini pajaknya free, ya, bebas pajak anti dumping. Predatory dumping itu sendiri menggunakan konsumen domestik, sedangkan ada yang namanya harassment thesis, yaitu mengurangi keinginan untuk mengimpor salah satu cara menjaga dumping. Ya. Ini salah satu cara menjaga dumping ada yang namanya harassment thesis, itu mengurangi keinginan untuk mengimpor dari orang di dalam negeri ya. Diskriminasi harga internasional ini ada predatory dumping dan subordinate dumping. Predatory dumping ini ada unsur-unsurnya yaitu temporary sale at or below cost, yaitu penjualan sementara jual harga yang seperti tadi, terus mendesain untuk menyingkirkan kompetitor untuk sementara, terus adanya trade restriction apply yaitu pembatasan perdagangan.
seperti samping seperti tadi, yaitu operational surplus output, yaitu membuang barang yang berlebihan dengan harga lebih murah. Nah, sedangkan harga transfer itu sendiri, harga produk ya antara yang dijual oleh suatu bagian perusahaan yang dibeli oleh bagian yang lain dari perusahaan yang sama. Jadi harga produk antara yang dijual oleh suatu bagian perusahaan yang dibeli oleh bagian lain dari perusahaan yang sama, itu ya. Yang dibuat sesuai kebutuhan dengan cara desentralisasi dan penciptaan pusat keuntungan semi otomatis dari perusahaan. Semi otonomi perusahaan. Jadi gini, diproduksinya produk ini dengan cara desentralisasi bukan sentralisasi, dan pusat keuntungannya itu dari tiap keuntungan dalam perusahaannya. Jadi bukan satu pusat misalkan di grup holding perusahaan itu. Penentuan harga transfer ini ada 4 yang dibahas nanti, ada arti sifat sampai dengan penentuan harga transfer jika pasar produk pada persaingan sempurna dan tidak sempurna. Di arti dan sifat penentuan harga transfer ini tentang desentralisasi dan pembentukan pusat-pusat penghasil laba yang menimbulkan keperluan untuk penentuan harga transfer atau kebutuhan untuk menentukan harga produk perantara. Jadi juga diperlukan untuk menentukan harga produk antara yang dijual oleh sebuah divisi dalam sebuah perusahaan yang berskala besar dan dibeli oleh divisi yang lain dari perusahaan yang sama. Jadi internal. Harga transfer jika tidak terdapat pasar eksternal untuk produk antara ini, artinya pertama nggak terdapat permintaan eksternal, hanya dari internal saja. Terus divisi produksi menjual secara internal kepada divisi pemasaran. Jadi yang beli ini antara internal perusahaan saja. Contohnya aja grafiknya. Jika penentuan harga transfer asumsinya pasar tidak untuk produk antara bersifat persaingan sempurna, di pasar persaingan sempurna divisi produksi menghadapi lebih banyak dibandingkan yang akan dibeli oleh divisi pemasaran. Jadi dari internal sendiri itu akan lebih banyak dari produk yang dihasilkan oleh divisi produksinya. Terus kalau penentuan harga transfer jika pasar untuk produk antara bersifat produk perantara bersifat persaingan sempurna, ini artinya harga tersebut kalau tadi kan sifatnya persaingan sempurna juga, cuman ini lebih ke arah contohnya ya teman-teman. Ya, produk yang dihasilkan itu lebih banyak yang dibeli oleh secara internal daripada untuk eksternal. Nah, ini penentuan harga transfer jika pasar untuk produk perantara tersebut bersifat persaingan tidak sempurna. Ini beda lagi, yaitu divisi pemasaran tadi memiliki MR itu marginal revenue, marginal bersih sama dengan RM dikurang MRP. Jadi MRM ini marginal revenue untuk divisi marketing, dikurangi marginal revenue untuk divisi produksi. Jadi kurvanya ini tadi seperti dilihat bahwa permintaan eksternal memiliki kurva MR eksternal dan demand, permintaan terhadap eksternal. Itu yang tengah ini ya. Nah, kalau pricing tidak ada external market, ya asumsinya harga transfer itu besar P besar T kecil ini, ya. Terus MC ini marginal cost ya, marginal cost dari barang perantara disimbolkan dengan MCP, dan PT atau transfer price sama dengan MCP. Artinya harga transfer sama dengan barang perantara karena nggak ada external market, jadi internal saja. Kalau
transfer pricing dari market eksternal ke kompetitif ini artinya yang biasa kayak tadi, cuman ini lebih banyak yang dihasilkan oleh divisi produksi karena barang tersebut kompetitif. Ya. Ini kurvanya untuk harga transfer ada pada persaingannya tidak sempurna. Terus sekarang penentuan harga dalam praktek. Ya, penentuan harga biaya plus sampai dengan pada penentuan harga lainnya. Ya. Yang pertama, penentuan harga biaya plus ini maksudnya adalah ada cost plus pricing atau juga markup pricing atau full cost pricing. Jadi penentuan harga dengan markup atau menambahkan margin persentase tertentu dari cost. Itu artinya biaya yang ditambahkan yang termasuk komponen dari markup harga. Harga ini karena apa? Ya karena ada faktor tentu yang mengakibatkan biaya produksi itu bisa naik. Nah, evaluasi terhadap penentuan harga di atas biaya ini tentang keunggulan harga atas biaya, itu yang memerlukan informasi yang lebih sedikit, terus lebih mudah dan sederhana dalam penggunaannya. Terus yang ketiga, keputusan harga itu yang relatif stabil hingga memberikan pembenaran yang jelas ketika biaya tersebut dapat meningkat. Biaya meningkat, harga untuk produksinya juga meningkat ya. Nah, kritik terhadap harga di atas biaya ini yaitu harga didasarkan biaya akuntansi dan historis. Jadi pada bagian akuntansi ini biaya perhitungan ya tentang harga pokok penjualan sebagainya sampai dengan harga historis itu harga yang pernah diterapkan sebelumnya atau tidak didasarkan pada biaya pengganti atau biaya operating. Kedua, penentuan harga ini berbeda jauh dari harga yang didasarkan pada MR sampai dengan MC. Jadi laba dimaksimumkan ketika MR sama dengan MC. Penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Penentuan tingkat M ini seperti persamaan yang tadi. Dengan P sama dengan MC dikalikan EP dibandingkan EP plus 1. EP ini elastisitas permintaan produk. Contoh perhitungannya. Nah, kalau analisa incremental dalam penentuan harga itu sendiri, itu analisis yang perlu dilakukan dengan membandingkan antara peningkatan pendapatan total atau pendapatan incremental dengan atau omset total ya ini itu dengan peningkatan peringkatan biaya total atau biaya incremental. Tujuan analisis ini agar diperoleh peningkatan laba sebagai akibat dari perubahan total pendapatan dan total biaya. Karena adanya suatu unsur yang tidak diduga sebelumnya, perubahan peningkatan. Terus bila terjadi kondisi pendapatan incremental lebih kecil dari biaya incremental, maka perlu mengkaji kembali tingkat harga yang telah ditetapkan. Jadi maksudnya di sini adalah adanya kondisi pendapatan total yang lebih kecil dari biaya, ya. Itu kan otomatis merugi ya. Jadi maka perlu kembali ke harga. Tingkat harga itu yang bisa ditetapkan lebih tinggi atau untuk mengurangi, mengimbangi pendapatan yang diperoleh. Terus tentang penentuan harga pada beban yang tinggi, tarif dua bagian, peningkatan dan penggabungan. Artinya tentang penentuan harga pada beban tinggi ini juga peak load price ini harga yang ditetapkan ya, lebih tinggi selama jam-jam tertentu dibandingkan di luar beban puncak. Nah, ini terutama karena penyediaan kapasitas atau investasi yang kemudian menganggur pada saat di luar beban puncak. Juga dimaksudkan untuk memanfaatkan opportunity atau peluang yang memberikan margin yang lebih besar. Misalkan ini pada tarif PLN ya, tarif PLN ini listrik pada beban puncak pada malam hari sekitar jam 7 sampai 9 itu memutarnya baterainya lebih cepat, tarifnya lebih tinggi ya. Karena di beban puncak tersebut kita ngomong listrik ya, itu konsumsi dari listrik oleh masyarakat lagi tinggi-tingginya misalnya tersebut.
Terus yang kedua adalah tarif dua bagian, yaitu digunakan tarif yang bersifat umum dan bersifat khusus. Ini misalkan masuk teman liburan digunakan tiket, ya, itu umum. Tarifnya ada dua tarif. Misalkan di suatu tempat hiburan ya, taman wisata, itu di luar juga bayar untuk masuknya saja. Terus di setiap wahana permainannya itu bayar lagi. Itu namanya tarif dua bagian. Gitu. Terus yang ketiga, ini adanya pengikatan tying. Pengikatan ini digunakan untuk mengikat pembelian pertama ke pembelian berikutnya, terutama untuk mempertahankan persaingan, terus menjamin kualitas, melindungi hak cipta, merek, kemudian menjaga kepercayaan konsumen. Ya. Misalkan nih, McDonald mengharuskan membeli bahan baku dari suatu supplier sendiri, terus Xerox menyewa fotokopi yang harus milik Xerox. Itu dari misalnya Xeroxnya dari mesin sampai dengan bahan pendukungnya harus membeli di Xerox juga. Terus ada yang namanya penggabungan atau bundling. Ini perusahaan menjual produk sekaligus mengharuskan membeli produk lain sebagai suatu paket pembelian. Misalnya paket tour and travel ya, itu mengharuskan menggunakan airline atau bis tertentu sekaligus hotel untuk sebagai paket. Jadi paket perjalanan wisata, dari transportasi, bis, dari penginapan hotel, dari tempat makan atau restoran, itu menjadi satu kesatuan paket yang ditentukan oleh media tour and travel tersebut. Itu yang namanya bundling, ya. Gitu. Oke, terus praktek penentuan harga lainnya ada yang namanya penentuan harga gengsi, ya, prestige pricing, itu penentuan harga yang tinggi untuk menarik konsumen yang berorientasi pada gengsi. Konsumen menyamakan harga tinggi dengan kualitas tinggi. Misalkan ini di brand-brand yang eksklusif ya. Terus yang kedua ada penentuan batas harga atau price line. Itu penentuan harga yang ditargetkan perusahaan, kemudian mengembangkan produk lain di maksimum level. Misalkan produk otomotif itu membuat berbagai tipe dan ukuran dengan harga bervariasi, aksesoris, suku cadang, sebagainya. Terus yang ketiga ada skimming, yaitu penentuan harga awal yang tinggi, ya, harga awalnya tinggi nih, kemudian diturunkan secara bertahap. Nah, hal ini terutama bila sulit menentukan harga yang tepat dan menyesuaikan kemampuan dari segi konsumen. Ya. Misalkan ada pada alat-alat elektronik, terus handphone, itu harga awal tinggi, kemudian menyesuaikan kondisi pasar, banyak pesaingnya, akhirnya harganya diturunkan. Terus yang keempat, penentuan harga nilai atau value pricing, yaitu penentuan harga berkualitas di mana harganya lebih rendah dari harga sebelumnya. Jadi, harga lebih rendah dari harga sebelumnya, jadi sebelumnya berendah terus meningkat tinggi. Ya. Hal ini merupakan metode pemotongan harga tradisional. Misalkan pabrikan Toyota dengan baru mobil lebih murah dari sebelumnya. Itu merupakan strategi untuk dapat meningkatkan penjualan juga. Ya. Terus yang kelima, tentang pengembangan harga atau price matching, itu mengiklankan barang dengan harga tertentu dan biasanya akan menjual lebih rendah dari yang ditawarkan oleh pesaingnya. Jadi ini dengan bentuk baru, dengan perusahaan menjadi segi amannya, ya, dan mengiklankan, ya, itu tidak diberikan harga secara langsung, gitu. Tapi lebih menjanjikan dengan bentuk pesaing sejenis itu lebih rendah. Itu artinya bentuk trial and error ya, dengan harga yang sebenarnya dari biaya produksi bisa sama atau lebih rendah, tapi mencari aman dengan harga yang ditetapkan sama dengan pesaing. Terus yang keenam ada pemindah elektronik. Elektronik scanner ini yaitu penentuan harga sebuah lain yang telah ditetapkan ditulis dengan barcode. Ya, ini kalau kalian di supermarket atau minimarket ya, udah produk di scan dengan barcode udah keluar langsung item harganya, terus jenis komposisi dari penetapan nomor kode produk, sebenarnya itu udah keluar langsung secara otomatis. Terus yang ketujuh ada penentuan harga melalui lelang, ya, namanya auction, ya, auction pricing.
Itu penentuan harga di mana pembeli dan penjual itu menawarkan harga untuk barang yang akan dijual. Itu lelang ya, tahu sendiri lelang dari harga rendah ke harga tinggi. Jadi siapa yang bisa membeli dengan harga dan tinggi tertentu, maka yang itu yang akan dapat barangnya. Ini misalnya juga di internet, pembeli menawarkan harga yang diinginkan untuk suatu produk yang akan dibeli. Oke, sistem lelang ya. Oke. Nah, kalau pricing in practice ya, benar kita praktek, namanya cost plus pricing, penempatan biaya itu ada yang markup harga, biaya yang paling tinggi, terus ada yang namanya fully allocated average cost. Ini biaya variabel rata pada output yang normal dan pengeluaran pada biaya overhead ya, biaya overhead biaya listrik, air dan sebagainya. Itu. Markup on cost ini markup biaya dengan P dikurangi C ya, bagi dengan C. Ini price, C-nya ini cost. Price satu P dengan C dikalikan 1 plus M. M ini markupnya, ya, usulnya dari apa aja. Ya, gitu. Gitu. Oke, sekian materi kali ini. Silakan jika ada yang tanyakan. Silakan kalau ada yang tanyakan atau didiskusikan. Teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Ada 27 orang. 27 mahasiswa. Untuk absensinya di e-learning sudah bisa ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Oke, masih. Mas Fahrul mungkin? Ahmad Bayu? Silakan ditunggu kalau ada yang tanyakan. Kalau ada yang tanyakan dari materi minggu kemarin, silakan. Nilai UTS-nya sudah bisa dilihat semua ya teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, Sampai, Pak. oke, oke. Jangan lupa absensinya ya di learning ya.
Pak, mau tanya, Pak. Dengan siapa ini? Kaviatur. Ahmad Kafiatur ya, ini ya. Ya, Oke, ya, Pak. apa Mas? Nanya apa? Keuntungan dan Hmm? kerugian dari dumpling ini apa, Pak ya? Dumping. Ya, Keuntungan dan kerugian menerapkan sistem dumping. ya, Pak. Oh, itu. Ya. Ada yang lain? Sekalian saya jawab nanti. Jadi gini, Mas. Dumping itu sendiri. Itu udah yang ada yang lain ya. Saya jawab dulu ya dari Mas Ahmad ya. Dumping itu sendiri yaitu melibatkan konteks perdagangan ya. Dengan yang tadi saya jelaskan itu perdagangan secara internasional. Itu harga yang dijual di luar negeri lebih murah karena adanya suatu hal sporadis dan tipe jenis dumping lainnya gitu ya. Nah, terus tujuan menerapkan dumping ini sendiri yang utama itu sebagai bentuk dari diskriminasi harga maksudnya ya. Jadi ketika produsen menurunkan harga barang yang memasuki pasar asing atau luar negeri itu ke tingkat yang lebih rendah. Praktek ini memang secara langsung juga disengaja dengan tujuan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar impor, ya, gitu. Kalau keuntungan utamanya dari dumping ini adalah kemampuan untuk menembus pasar dengan harga produk yang sering dianggap tidak adil, ya, diskriminatif harga, gitu. Jadi negara pengekspor dapat menawarkan subsidi kepada produsen untuk mengimbangi kerugian yang terjadi ketika produk yang dijual di bawah biaya produksi mereka. Gitu. Nah, kalau kelemahan utamanya dari dumping adalah bahwa subsidi tersebut dapat menjadi terlalu mahal dari waktu ke waktu secara berkelanjutan. Jadi nggak bisa diterapkan terus karena subsidi tersebut bisa meningkat dari harga lebih tinggi. Selain itu, mitra dagang atau negara importirnya itu dapat saja membatasi bentuk kegiatan dumping ya, itu dengan meningkatkan pembatasan barang yang mengakibatkan peningkatan biaya ekspornya dari luar ke dalam negeri ke negara yang terkena dampak atau membatasi jumlah yang akan diimpor ke negara tujuan produk. Begitu Mas Ahmad Kafiatur. Tadi katanya diberikan subsidi, Pak, ya itu Hmm. harganya. Hmm. Itu yang memberikan siapa itu, Pak? Posisi dari negara ini Mas ya. Oh, Negara maksudnya dari pabrik di negara dalam negeri. Jadi pabrik penghasil dari dalam negeri ke luar negerinya. Seperti itu. Sudah jelas Mas Muhammad Kafiatur? oh iya, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Yang soal praktek penentuan harga udah jelas dengan parkir tadi. Tadi saya kasih contoh yang ini ya, konkret ya, seperti di tempat wisata, sebagainya. Ya, kalau nggak ditanyakan teman-teman ya, bisa lanjut di minggu depan di pertemuan ke-11. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu juga. Ini berubah waktu Zoom pribadi saya juga mau habis. Ya. Oke, terima kasih sudah
di pertemuan kali ini. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata setelah saya mengajar. Akhirnya, jangan lupa absen di sini di e-learning, ya teman-teman. Keburu di close ya. Terus akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. wabarakatuh.